Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 21, Iris, apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih bijaksana. Tidak lagi aman bagi Anda untuk tinggal sendirian di luar. Kembalilah dan tinggallah bersama kami, Gilbert berkata dengan khawatir. Dia mau tidak mau melirik ke arah Leon juga. Dia ingin putrinya tinggal kembali bersama mereka karena dua alasan. Yang satu karena mengkhawatirkannya, sementara yang lain ingin memisahkan putrinya dan Leon. Berdasarkan apa yang dia lihat sejauh ini, Leon mungkin mengincar putrinya. Itulah mengapa Leon cukup berani mencoba peruntungannya menyelamatkan Elder Yang. Pada akhirnya, Leon cukup beruntung bisa menyelamatkannya. Leon hanyalah orang biasa yang tidak memiliki sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Leon sama sekali tidak layak untuk Iris, mustahil, saya menolak untuk pindah kembali ke sini, saya tinggal di daerah dengan banyak villa kelas atas. Ada yang berdedikasi petugas keamanan berjaga setiap saat. Kakek juga sudah menyiapkan 6 pengawal baru untukku. Dengan mereka melindungi saya di masa depan, keselamatan saya juga harus demikian yakinlah, Iris menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia sedang dalam perjalanan pulang ketika dia diculik malam sebelumnya. Itu hanya kejadian yang tidak terduga. Jika seseorang mengincarnya, tidak ada gunanya meskipun dia pindah balik. Tetapi, tidak ada lagi yang perlu dikatakan mengenai hal itu. Selama Daisy masih di sini, aku tidak akan pernah mundur, Iris berkata dengan tegas. Gilbert merasa tidak berdaya, dan melontarkan permohonan kepada Penatua yang lihat, ayah, Iris lebih mendengarkanmu. Anda harus menyuruhnya kembali, tidak dibutuhkan. Jika dia tidak ingin kembali, tidak ada perlu memaksanya, kami hanya perlu mengirimkan lebih banyak lagi orang yang diam-diam menjaganya. Seharusnya tidak ada masalah, kata Penatua Yang dengan tenang. Dia mengetahui konflik Iris dengan Daisy. Dia juga mengetahui hal itu mereka berdua tidak akan pernah bisa akur. Sebenarnya dia juga tidak terlalu menyukai Daisy. Namun, Daisy beruntung. Dia melahirkan seorang putra untuk Gilbert. Dia adalah pewaris masa depan keluarga mereka, dia berhasil mengikuti jejak putranya. Sekalipun Penatua Yang tidak memandang tinggi Daisy, dia tetap memandangnya terpaksa menjaga satu pandangan. Tidak mungkin ia bisa mengusir Daisy dari keluarga demi cucunya demi. Iris, kamu hampir tidak pernah kembali. Tunjukkan Leon berkeliling tempat untuk saat ini. Makan malam bersamaku sebelum kalian berdua pergi, kata Penatua Yang sambil tersenyum. Oke, Iris mengangguk sebelum membawa Leon keluar aula utama. Begitu Iris dan Leon pergi, Gilbert tidak bisa menahan diri dari menyuarakan kekhawatirannya. Ayah mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi Iris dan Leon mungkin sedang menjalin hubungan saat ini. Itu mereka berdua bahkan akan tinggal bersama, jika Iris tidak mundur. Aku takut konsekuensi, Penatua Yang dengan dingin mendengus. Omong kosong, Iris sudah menjelaskan semuanya kepadaku melalui telepon. Dia tidak ada hubungannya dengan Leon. Ini hanya kesalahpahamanmu. Leon tidak punya rumah untuk kembali. Dia hanya memberi Leon tempat tinggal sementara untuk membalas budinya. Bahkan jika itu adalah kesalahpahaman, sangat sulit untuk mengatakannya jika menyangkut perasaan. Bagaimana jika keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain setelah tetap bersama? Gilbert masih khawatir. Tidak ada bagaimana jika di sini, Iris adalah wanita yang luar biasa. Dia juga memiliki standar yang tinggi. Begitu banyak ahli waris kaya dan pemuda berprestasi yang mencoba merayunya tetapi gagal. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada seseorang yang biasa dan tidak luar biasa seperti Leon? Penatua Yang mengabaikannya dengan acuh tak acuh. Lee, itu hanya sebuah kemungkinan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kita harus tetap waspada, terus. Memiliki beberapa pacar adalah sesuatu yang sangat normal saat ini. Tak ada salahnya jika Iris ingin menjalin hubungan dengan Leon. Ini akan menjadi kesempatan baginya untuk mengalami kehidupan romantis. Itu akan terjadi baiklah selama dia menemukan pria yang layak untuk dinikahi pada akhirnya, lagi pula dia sangat keras kepala. Anda hanya akan mendapatkan kebalikan dari apa yang Anda inginkan jika Anda mengganggu hidupnya. Lebih baik membiarkan segala sesuatunya berjalan secara alami, Penatua kata muda dengan tenang.
Keluarga kaya dengan warisan jangka panjang seperti mereka sangat memprioritaskan menikah dengan orang yang tepat. Ia akan tidak mengizinkan cucunya menikah dengan orang biasa. Namun, Iris bebas melakukan apapun yang dia inginkan sebelumnya dia menikah. Dia tidak akan mengganggu kehidupan Iris. Itu benar, Ayah. Kamu yang pintar. Gilbert tiba-tiba melihat cahaya. Kekhawatirannya sepenuhnya tersebar. Bab 22. Setelah makan malam, Leon dan Iris meninggalkan rumah tangga yang bersama-sama. Mereka menuju ke vilanya di Dragon Bay. Saat itu, pengurus rumah tangga sudah merapikan kamar untuk Leon tinggal. Berbaring di tempat tidur, Leon akhirnya mendapatkan kedamaian. Dia berencana untuk melihat dengan baik apa yang diwarisinya nenek moyang serigala. Menutup matanya, gelombang kenangan yang diwarisinya mengalir ke dalam pikirannya. Di antaranya adalah berbagai teknik kuno dan rahasia. Ada buku kedokteran, manual rahasia, dan banyak lagi. Ada juga metode latihan ganda. Leon memutuskan untuk mencari tahu apa itu praktisi. Seniman bela diri menekuni seni bela diri. Mereka melatih kekuatan batin dan fisik. Praktisi seni bijak mempraktikkan seni bijak. Mereka fokus pada energi spiritual dunia. Sebagai perbandingan, seni bijak bahkan lebih dalam dan sulit untuk dikuasai. Namun, setelah ribuan tahun, seni bijak telah lama hilang. Bahkan seniman bela diri pun sangat langka. Sepertinya seni bijak sangat luar biasa. Leon merasa itu adalah sesuatu yang perlu dia ambil. Leon membuang segala pikiran menyimpang saat dia duduk bersila di tempat tidur, mulai berlatih. Saat dia bermeditasi dan menarik dan membuang napas, gumpalan tipis energi spiritual mulai mengalir perlahan ke dalam tubuhnya dari udara. Sejumlah kecil energi spiritual mulai berkumpul di dalam pusat energi tubuhnya. Energi spiritual perlahan mulai mengalir dan mengembun menjadi seukuran kacang, tetap berada di dalam pusat energinya. Saat Leon bangun dari latihannya, hari berikutnya sudah subuh. Leon menghela nafas panjang. Dia tidak tidur sepanjang malam, tapi bukan saja dia tidak merasa lelah sama sekali, dia malah merasa sangat terjaga. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi energi. Saya telah memasuki tahap awal penyempurnaan energi. Leon mengepalkan tinjunya sambil tersenyum. Sayang sekali tidak banyak energi spiritual di sekitar sini. Kalau tidak, aku mungkin akan lebih cepat lagi. Leon menggelengkan kepalanya. Berdasarkan kenangan dia diwariskan, seni bijak membutuhkan energi spiritual dari lingkungan. Semakin baik lingkungannya, semakin banyak energi spiritual yang ada. Itulah sebabnya banyak ahli kuno suka bersembunyi jauh di dalam pegunungan. Pegunungan, benar, villa-villa di area itu dikelilingi oleh gunung dan sungai. Ada sebuah gunung tepat di belakang villa ini. Mungkinkah energi spiritual di sana lebih padat? Saat Leon memikirkannya, dia merasa tergoda untuk mendaki gunung untuk mencobanya. Namun, dia merasa semuanya sudah terlambat. Dia membuang gagasan itu, berencana memikirkannya di malam hari. Setelah Leon membuat rencananya, Jenny sudah selesai menyiapkan sarapan dan memanggilnya. Di meja makan, Leon terus mencuri pandang ke arah Iris dia makan, merasa sedikit tidak nyaman. Leon, bisakah kamu fokus makan saja? Mengapa kamu menyimpannya melihat ke arah saya? Apakah ada sesuatu di wajahku? Iris menyentuh wajahnya dengan rasa ingin tahu. Bukan itu, aku hanya berpikir untuk segera menemukan tempat untuk disewa di suatu tempat. Lalu aku akan bisa pindah. Leon tertawa canggung. Dia punya uang saat itu. Dia merasa tidak enak untuk terus tinggal bersama Iris dan mengandalkannya dia. Namun, dia tidak ingin pindah karena suatu alasan. Iris tiba-tiba berhenti makan sambil berkata dengan lembut, bisa tetap tinggal di sini. Lagi pula aku punya banyak kamar kosong. Lebih nyaman bagimu untuk tinggal bersamaku daripada mencari tempat untuk disewa di luar. 11. Sangat sepi tinggal di sini sendirian selama 2 tahun terakhir. Aku sudah lama ingin ada seseorang yang bisa berbicara denganku. Benar-benar, itu hebat. Leon sangat gembira. Bagaimanapun, dia akan bisa menghemat sejumlah uang. Namun, itu hanya menegaskan pemikiran Iris tentang dirinya yang mesum. Itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Jadi, Iris memutar matanya ke arah Leon. Cepat makan, setelah kamu makan, aku akan membawamu ke perusahaan bersamaku dan mengatur pekerjaanmu untukmu. Oke, Leon mengangguk. Berpikir bahwa dia tidak hanya bisa tinggal di tempat yang sama dengan Iris di masa depan, tapi juga pergi dan pulang kerja bersama,
dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit bahagia. Setelah mereka sarapan, Iris membawa Leon ke villa garasi. Garasinya sangat besar, dan terdapat cukup banyak mobil di dalam. Semua mobil itu adalah mobil mewah yang bernilai harta benda. Leon, kamu dapat memilih salah satu mobil yang kamu inginkan. Aku akan memberikan satu kepadamu untuk kamu gunakan di masa depan. Iris menunjuk ke deretan mobil di depannya dan berkata. Leon terkejut. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, saya tidak punya SIM. Bab 23 Iris tertegun, kamu tidak punya SIM, itu memang membuat segalanya menjadi sedikit tidak nyaman. Iris terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kalau begitu, bisakah kamu naik sepeda? Saya tahu cara mengendarai sepeda. Saya juga punya lisensi untuk itu. Leon mengangguk. Dia diperlakukan kurang dari seekor anjing dengan Mansons, tidak mungkin dia diizinkan melakukannya mengendarai mobil. Namun, keluarga Manson selalu membutuhkannya untuk menjalankan bisnis mereka tugas. Demi kenyamanan, mereka membuatnya lusuh sepeda motor bekas. Itu hebat. Saya punya sepeda motor di sini yang diberikan bibi saya aku untuk ulang tahunku. Lagi pula aku tidak menggunakannya, kenapa tidak berikan padamu untuk kamu kerjakan? Iris menarik Leon ke sudut. Ada sepeda motor berwarna pink cerah di sana. Jangan meremehkan sepeda motor ini, setidaknya ini bernilai ratusan ribu. Apa? Itu mahal? Leon sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Itu benar. Saya ingat bibi saya memberitahu saya bahwa ini adalah model peringatan edisi terbatas dari Rolls-Royce. Menurutku harganya sekitar $250.000, Iris berkata setelah memikirkannya. Leon tercengang. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Orang kaya sungguh luar biasa. Hanya saja sepeda motor saja sudah lebih mahal dari kebanyakan mobil mewah kelas atas. Bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Aku tidak meremehkannya. Aku hanya merasa warnanya mungkin tidak cocok untukku. Leon tersenyum canggung. Setelah itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, Iris, kita akan tetap bekerja sama di masa depan. Bukankah akan lebih nyaman jika aku pergi bekerja bersamamu? Saya tidak keberatan, tetapi Anda harus memikirkannya. Jika orang lain melihat kita akan bekerja sama, hal itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Anda. Ini juga bukan rencana jangka panjang yang baik. Jika kamu punya beberapa masalah pribadi yang perlu kamu selesaikan, itu akan sangat bagus tidak nyaman bagi Anda karena tidak memiliki moda transportasi. Iris mengangkat bahu. Dia mengira Leon benar-benar mesum. Dia mengungkapkan pikiran batinnya dengan begitu mudah. Leon segera menyadari bahwa Iris akan memiliki banyak pelamar dengan gelar sebagai wanita tercantik di Springfield City, di atas statusnya sebagai putri kaum Yangs. Dia tidak bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu pada wanita itu dalam hal itu. Baiklah, aku akan menggunakan sepeda motor ini dulu. Kita bisa membicarakannya itu setelah aku mendapatkan SIM mobil. Leon tersenyum kecut sambil berkata dengan patuh naik ke sepeda motor. Leon mengendarai sepeda balap yang megah. Dia seharusnya terlihat sangat baik mengesankan dan tampan, tapi berkat rona merah jambu sepedanya, itu sedikit lucu. Iris tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dinginnya bagian luarnya tampak meleleh saat dia mengeluarkan tawa yang memikat. Leon benar-benar terpana melihat pemandangan itu. Hatinya mulai berdetak dengan cepat. Bahkan ada saat di mana dia menginginkan saat itu akan berhenti pada saat itu selamanya. Setelah itu, Iris pergi keluar villa sementara Leon mengikuti pada sepeda motornya. Di belakang mereka berdua, dua Mercedes hitam mengikuti jarak. Kedua mobil itu dipenuhi pengawal Iris. Mereka ditugaskan melindungi Iris secara rahasia. Grup Elegante adalah salah satu dari banyak perusahaan di bawah bendera muda. Perusahaan ini fokus pada kosmetik dan produk perawatan kulit. Mereka kebanyakan menghasilkan produk kelas menengah hingga kelas atas. 2 tahun lalu, Penatua yang membuat keputusan eksekutif untuk menyerahkan grup Elegante kepada Iris setelah dia lulus. Itu demi melatih Iris. Pada saat itu, grup Elegante bukanlah yang terbesar. Itu hanya memiliki evaluasi pasar sekitar 40 hingga 50 juta dolar. Keterampilan bisnis Iris sungguh luar biasa. Dia sama sekali tidak mengecewakan kakeknya. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, dia berhasil menggandakan ukuran grup Elegante. Satu grup Elegante telah melakukan evaluasi lebih dari 130 juta. Ia berhasil mengukir dirinya ke dalam dunia kosmetik kota Springfield. Saat itu merupakan jam sibuk untuk tiba di tempat kerja.
Ada aliran konstan karyawan yang masuk ke perusahaan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Iris pergi ke dalam perusahaan sendirian terlebih dahulu. Leon menunggu beberapa menit sebelum dia mengendarainya sepeda motor di dalam. Dia melihat ada tempat parkir tidak jauh dari situ. Leon mengendarai sepeda dan berhenti di samping BMW putih. Wush! Namun, sebelum dia sempat berhenti, pintu BMW tiba-tiba terbuka, hampir menyebabkan dia terjatuh tanah. Bab 24 tepat setelah itu, seorang wanita cantik dengan kaki panjang dan sosok menawan keluar dari mobil. Maafkan aku, Leon buru-buru meminta maaf. Leon selalu menjadi orang yang toleran dan tidak menyukai konflik apapun. Sekalipun pihak lain bersalah, dia tetap meminta maaf sejak awal. Apakah kamu tahu cara mengemudi? Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi di sekitarmu? Si cantik mendengus dingin sayangnya. Leon mengerutkan kening. Ini seharusnya hanya masalah kecil, tetapi sikap orang lain membuatnya merasa sangat sedih tidak nyaman. Nona, Andalah yang tidak melihat di belakangmu sebelum membuka pintu. Tentunya saya tidak bisa disalahkan. Selain itu, saya sudah meminta maaf kepada Anda. Anda seharusnya lebih masuk akal, menurutmu aku tidak masuk akal, si cantik sangat marah. Dia dengan dingin melihat ke arah sepeda Leon sebelum dia berkata masuk meremehkan. Mengendarai sepeda motor adalah satu hal. Bahkan warnanya merah jambu, Anda menolak menjadi pria yang pantas dan bersikeras menjadi banci. Menjijikkan sekali, kenapa kamu peduli dengan warna sepedaku? Jangan jadi pengganggu. Wajah Leon tiba-tiba memerah. Dialah yang ditabrak pintunya, tapi dia menghinanya dengan mengatakan dia banci. Sekalipun dia adalah pria yang berwatak lembut, dia tetap saja mulai marah. Saat itulah pertengkaran mereka dengan cepat menarik perhatian karyawan di sekitar mereka. Beberapa karyawan mulai memeriksa. Hei, bukankah itu Nona Summers? Dia, Miss Summers, bukan hanya seorang eksekutif di perusahaan kami, tetapi dia bahkan diakui sebagai wanita tercantik kedua di perusahaan. Dia hanya kalah dalam hal penampilan dan bakat dari Nona Yang. Saya dengar Miss Summers masih lajang. Aku ingin tahu pria seperti apa yang cukup beruntung untuk mendapatkannya di masa depan. Saya bersedia berdoa selama 10 tahun berturut-turut jika itu memang diperlukan agar aku bisa membuat Nona Summers menikah denganku. Beberapa karyawan laki-laki memandangi kecantikan itu dengan kilatan gairah di mata mereka. Lihat, siapa pria itu? Dia mengendarai sepeda motor berwarna pink, saya tidak mengenalnya. Saya belum pernah melihatnya di perusahaan sebelum. Aku juga tidak tahu dari departemen mana dia berasal. Bukankah pria yang mengendarai sepeda motor berwarna pink itu memalukan? Mungkinkah dia orang aneh? Semua orang mulai memandang Leon dengan jijik dan penghinaan. Wajah Leon benar-benar merah pada saat itu. Dia ingin untuk menahan kepalanya. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi terkenal pada kesempatan pertamanya hari kerja, bahkan sebelum dia resmi mulai bekerja, berkat sepeda motor berwarna merah muda, dibandingkan dengan sebutan beberapa orang, dia tiba-tiba merasa kecantikan yang memanggilnya banci saja sudah cukup sopan. Itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Kamu hanya banci. Berhentilah membuang-buang waktuku. Wanita itu memandang Leon dengan jijik sebelum berbalik dan pergi dengan bangga. Dia tidak ingin menjadi topik pembicaraan percakapan dengan tetap di sana. Leon ingin melanjutkan argumennya, tapi dia menganggap bahwa ini adalah hari pertamanya bekerja dan memutuskan menentangnya. Di kantor presiden, Iris merapikan beberapa dokumen di mejanya ketika Ariel Summers masuk dengan gusar. Hei, apa yang terjadi padamu? Anda terlihat sangat tidak bahagia. Siapa membuatmu marah? Iris bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan membicarakannya lagi. Aku bertemu dengan seorang banci di luar, kata Ariel dengan marah. Banci, bukankah biasanya kamu sangat sopan? Apa kamu perlu marah sekali hanya karena menabrak banci? Iris bertanya-tanya pada dirinya sendiri sebelum dia menyadari sesuatu. Tunggu, apakah suasana hatimu sedang buruk karena sedang menstruasi? Ini tidak ada hubungannya dengan menstruasiku. 11 Hanya saja banci itu terlalu menjijikkan. Aku benci pria tanpa sedikit pun kejantanan. Ariel sedikit tersipu. Dia benar-benar sedang menstruasi. Suasana hatinya sedang tidak baik dan mudah kesal. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia salah, tapi itu tidak ada hubungannya dengan keinginannya untuk melampiaskan rasa frustrasinya pada Leon. Dia cantik, dia memiliki sosok yang hebat dan dia kaya. Dia sedang haid jadi dia ingin marah pada pria malang. Apakah ada yang salah dengan itu? Satu lagi pula dia selalu lebih menyukai pria bertubuh besar dan maskulin.
Dia menyukai para prajurit tangguh dan berdarah dingin di TV. Leon adalah seorang laki-laki, tapi dia tetap mengendarai sepeda motor berwarna pink. Itu saja sudah membuatnya jijik. Jadi, dia pantas dimarahi. Oh, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku. Iris menegakkan tubuhnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang perlu disebutkan, Ariel tahu dia salah. Jadi dia mengganti topik. Benar, Iris. Bagaimana penculikan itu ditangani? Bab 25, saya baik-baik saja. Syukurlah, Leon ada di sana untuk menyelamatkanku. Iris menggelengkan kepalanya sebelum menceritakan semuanya pada Ariel. Ariel adalah sahabat Iris semasa kuliah. Iris tidak punya banyak teman, dan Ariel adalah satu-satunya yang dianggapnya sebagai teman baik. Tentu saja, rayuan itu dihilangkan. Tidak mungkin dia memberitahu siapapun tentang hal itu. Kamu bilang dia pria yang tidak kamu kenal, tapi dia tetap menerimanya tusukan untukmu. Untuk melindungimu, dia bahkan memutuskan untuk mati bersama para preman itu. Nah, itu pria sejati, saya kira Anda pasti merasa sangat aman di sampingnya. Mata Ariel berbinar. Dia mencintai pria-pria maskulin di TV karena dia selalu kurang rasa aman sejak dia masih muda. Sayangnya semua itu hanya ada di TV. Pada saat itu juga setidaknya, dia belum pernah bertemu orang seperti itu di kehidupan nyata. Namun, sebuah contoh utama baru saja muncul di hadapannya. Dari perkataan Iris, dia bahkan bisa merasakan betapa aman rasanya dilindungi dalam situasi berbahaya seperti itu. Itu adalah sesuatu yang selalu kurang darinya. Tentu saja, masyarakat sangat dingin saat ini. Tidak banyak orang yang berani seperti dia yang tersisa. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku, aku pasti sudah mati, kata Iris emosional. Memikirkan bahaya yang dia hadapi malam itu, dia masih merasa takut. Dia dipenuhi rasa terima kasih untuk Leon. Iris, beritahu aku seperti apa rupanya. Apakah dia tampan? Apakah dia terlihat seperti salah satu pria yang heroik dan perkasa itu? Ariel menarik tangan Iris dengan penuh semangat. Ya, dia sangat tampan, Iris mengangguk. Meskipun dia merasa tidak ada yang luar biasa dari penampilan Leon, masih ada daya tarik baginya. Adegan Leon yang melindunginya malam itu juga terpatri dalam benaknya. Leon sangat tampan saat itu, adapun apakah dia perkasa dan heroik atau tidak, itu mungkin saja bukan sesuatu yang bisa menggambarkan Leon. Ariel, suatu hari nanti kamu harus memperkenalkan dia kepadaku. Aku ingin lihat sendiri seperti apa rupanya. Ariel tersenyum ekspektasi. Suasana hatinya sedang buruk, tapi dia melupakan semua itu. Bahkan udara terasa lebih segar. Tidak perlu menunggu, kalian pasti bisa bertemu dia segera, kata Iris sambil tersenyum. Dia tidak hanya menyelamatkan saya, dia bahkan menyelamatkan kakek saya. Kakekku ingin membalas budinya dengan baik, tapi dia hanya punya satu permintaan, yaitu pekerjaan. Iris menjelaskan secara sederhana. Wow, dia tidak hanya perkasa dan heroik, dia pun begitu lurus secara moral. Dia tidak meminta apapun setelahnya menyelamatkanmu. Bukankah pria seperti itu terlalu sempurna? Milik Ariel jantung berdebar kencang pada saat itu. Dia tiba-tiba dipenuhi rasa hormat dan hormat pada pria itu dia belum pernah melihat sebelumnya. Dia bahkan membentuk image dia di kepalanya. Seorang pria muda berjubah putih sangat tampan. Dia memiliki ekspresi dingin di kepalanya dan aura yang sangat mendominasi. Dia berdiri di atas awan putih saat dia memandang rendah dunia, sempurna, tok tok tok. Saat itu, mereka mendengar ketukan di pintu. Leon masuk dari luar. Iris, Leon hendak mengatakan sesuatu ketika dia dengan cepat melihat Ariel di depan Iris. Ariel juga melihat Leon. Itu kamu, keduanya saling memandang dengan kaget. Apa, kalian berdua saling kenal? Iris melihat Leon dan Ariel terkejut. Kami tidak hanya mengenal satu sama lain. Dialah aku yang Banci bicarakan tadi. Ariel mendengus dingin dan memandang Leon dengan jijik. Si Banci, Iris tercengang. Dia bersama Leon untuk sementara waktu. Kepribadian Leon mungkin tidak terlalu jantan, tapi dia bukanlah seorang banci. Hei, mungkinkah kamu salah paham? Izinkan saya memperkenalkan Anda lagi. Ini Leon. Leon, ini asistenku, Ariel Summers. Iris memperkenalkan mereka berdua secara sederhana. Leon, Iris, apakah dia orang yang menyelamatkanmu? Ariel tercengang. Iris baru saja menyebut nama Leon beberapa kali, jadi dia tidak melupakannya. Itu benar. Itu dia, Iris mengangguk.
Bagaimana mungkin, Ariel tampak seperti tersambar petir bayangan Adonis berjubah putih itu hancur di benaknya. Harapannya begitu tinggi, jadi kekecewaannya sangat besar, dia sangat kecewa. Iris, bukankah kamu bilang dia sangat tampan? Bagaimana dia tampan? Saya tidak tahu sama sekali. Ariel memasang ekspresi masam di wajahnya. Tubuhnya dan seksi, tapi wajahnya penuh penghinaan. Bab 26, menurutku dia terlihat baik-baik saja, wajah cantik Iris memerah agak. Apa yang dia katakan pada Ariel tadi seharusnya hanya di antara sahabat. Namun, Ariel menumpahkan semuanya tepat di depan Leon. Tiba-tiba, wajahnya memanas. Dia tidak tahu lagi bagaimana dia harus menghadapi Leon. Ariel lebih buruk. Dia bahkan merasa seperti hendak memuntahkan darah. Dia menaruh begitu banyak harapan pada pria itu. Dia bahkan mulai memuja pria sempurna darinya fantasi. Namun, dia tidak pernah menyangka pria heroik itu adalah banci yang baru dia temui tadi. Dampak yang dideritanya sangat besar. Dia merasa seperti dia benar-benar tertipu oleh Iris. Iris menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Leon, saya membutuhkan sekretaris administrasi. Saya ingin Anda menjadi sekretaris saya. Bagaimana menurutmu? Jika kamu tidak menyukainya, aku bisa memberimu posisi lain. Saya senang dengan itu. Tentu saja, Leon luar biasa senang sambil mengangguk dengan panik. Iris mengatur pekerjaan yang jauh lebih baik daripada yang berani dia harapkan. Dia bahkan bisa belajar banyak dengan tetap berada di sisi Iris. Dia sangat menginginkan pekerjaan itu. Di mata Ariel, ia membuktikan dirinya banci dengan menerima pekerjaan sebagai sekretaris. Kamu, selain itu, saya harus mengingatkan Anda bahwa perusahaan memiliki aturannya sendiri. Saya harap Anda bisa mematuhinya. Jangan bertingkah seolah kamu pemilik tempat itu hanya karena aku berhutang budi padamu, Iris menambahkan. Aku tahu. Saya akan bekerja dengan baik. Saya tidak akan mengkhianati kepercayaan Anda, kata Leon sungguh-sungguh. Iris tersenyum puas sebelum menatap Ariel. Ariel, Leon baru saja bergabung dengan perusahaan dan tidak tahu apa-apa. Untuk sementara aku akan menyerahkan dia padamu. Jadikan milikmu pengaturan untuknya. Ariel dengan kejam memelototi Leon, mengangguk dengan enggan. Juga, saya mengatur agar Leon menjadi sekretaris presiden karena saya ingin melatihnya dengan baik. Aku tidak ingin orang lain mengetahui apa yang terjadi di antara kita berdua. Jadi jangan disebarluaskan, kata Iris. Lebih baik mengajari seseorang cara memancing daripada memberinya ikan untuk sehari. Iris tahu bahwa Leon tidak mampu. Dia mengatur agar Leon berada di sisinya karena ingin memperluas ilmu Leon sekaligus melatih organisasi Leon kemampuan. Kemudian, bahkan jika Leon meninggalkan perusahaan di masa depan, dia akan dapat mengukir bisnis untuk dirinya sendiri atau memiliki karir sebagai eksekutif di sebuah perusahaan. Itulah caranya membalas Leon. Saya mengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkannya menyebar. Ariel tersenyum. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Iris. Leon adalah penyelamat Iris. Jika orang-orang di perusahaan mengetahuinya dari itu, akan banyak orang yang mencoba bersahabat dengan Leon. Jika itu terjadi, melatih Leon akan menjadi hal kedua. Ada kemungkinan Leon akan menghancurkan masa depannya sepenuhnya karena beberapa tawaran yang menggiurkan. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan dokumentasimu dulu. Ariel melirik Leon sebelum berbalik dan meninggalkan kantor. Leon mengikuti di belakangnya. Setelah dokumentasi selesai, Ariel membawa Leon ke depan Departemen Presiden. Leon, di perusahaan kami, Sekretaris Presiden secara nominal berada di bawah Departemen Presiden. Anda harus melapor ke departemen terlebih dahulu dan mempelajari seluk-beluknya dari kantor selama beberapa hari. Setelah kamu menguasai dasar-dasarnya, aku akan memandumu secara pribadi, kata Ariel singkat. Di grup Elegante, asisten presiden adalah seorang eksekutif tingkat tinggi di perusahaan. Dia memiliki kekuasaan yang besar dan hampir setara dengan wakil presiden dan manajer umum. Sekretaris presiden hanya bertugas menjalankan urusan presiden. Selain gaji yang sedikit lebih baik, sekretaris tidak memiliki kekuasaan nyata. Namun, situasi Leon sedikit lebih istimewa. Iris punya niat untuk melatihnya. Dia hanya mengambil posisi sekretaris untuk saat ini. Di masa depan, dia akan memiliki kekuatan sebesar Ariel. Baiklah, aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Pergi dan laporkan dirimu sendiri. Ariel berbalik untuk pergi setelah itu.
Leon mengusap hidungnya dan pergi ke kantor sendirian. Departemen Presiden dibagi menjadi dua bagian, kantor dalam dan kantor luar. Kantor bagian dalam adalah tempat kepala Departemen Presiden bekerja. Sedangkan kantor bagian luar untuk urusan umum. Departemen Presiden adalah departemen penting yang mengambil keputusan dalam perusahaan, membantu Presiden dalam urusan sehari-hari. Kepala Departemen Kepresidenan juga sama menduduki peringkat sebagai asisten presiden. Keduanya berpangkat direktur. Mereka berdua adalah anggota inti dari struktur kekuasaan perusahaan. Bab 27 di kantor, Joseph Conrad, seorang pria gemuk botak berusia sekitar 50 tahun duduk di depan meja. Dia menghadapi seorang gadis muda yang terlihat sangat gugup. Gadis itu berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan terlihat sangat cantik lembut. Dia mengenakan kacamata besar berbingkai hitam yang menyembunyikan penampilan cantiknya. Dia cukup mungil dan berpakaian sederhana, tapi itu tidak menyembunyikan kecantikan alaminya. Gadis itu bernama Lily Cameron. Dia adalah salah satu dari 3 sekretaris presiden. Pangkatnya sama dengan milik Leon. Dia adalah sekretaris urusan sehari-hari, sementara Leon adalah sekretaris administrasi. Selain itu, sekretaris presiden punya 2 orang langsung atasan. Yang pertama adalah presiden, sedangkan yang kedua adalah kepala kantor presiden. Nona Cameron, Anda sudah pernah bekerja di perusahaan itu lebih dari sebulan. Anda sudah cukup baik dalam hal kualitas pekerjaan Anda, namun Anda masih belum bereaksi cukup cepat terhadap apapun yang terjadi. Saya masih sangat tidak senang dengan penampilan Anda. Menurut Anda bagaimana kita harus mengatasinya? Joseph menyipitkan matanya saat matanya bersinar dengan niat buruk. Lily sangat ketakutan. Dia buru-buru menundukkan kepalanya. Tuan Connor, saya akan bekerja lebih keras di masa depan. Tolong beri saya kesempatan lagi. 11 Bukannya aku tidak bisa memberimu kesempatan lagi, tapi itu tergantung bagaimana kamu memanfaatkan kesempatan itu. Joseph berjalan di depan Lily dan meraih tangan Lily yang putih dan halus, lalu menggerakkan tangannya ke atas lengannya. Apa yang kamu lakukan? Lily terkejut saat dia menarik tangannya kembali, mendorong cakar Joseph menjauh. Nona Cameron, ada aturan tertentu di tempat kerja. Saya yakin Anda mengerti apa yang saya katakan. Joseph dengan dingin mendengus, mengungkapkan ketidaksenangannya. Aturan apa? Lily terkejut. Melihat reaksi bingungnya, Joseph tidak mungkin repot-repot berpura-pura. Dia menyentuh dagu Lily dan tersenyum, biar saya lebih berterus terang. Kamu sangat cantik, dan aku menyukaimu, selama kamu bersedia menemaniku 1 kali saja. Aku tidak akan memberimu kesempatan begitu saja. Aku bahkan akan memastikan kamu segera lulus masa percobaanmu. Wajah Lily memucat, segera memahami apa yang terjadi. Tuan Conrad, saya minta maaf. Saya bukan orang seperti itu. Kamu mencari orang yang salah. Lily tampak seperti kelinci yang sangat ketakutan. Dia berbalik dan segera mencoba lari. Joseph sangat tenang ketika dia berkata pada punggung Lily yang mundur, sebaiknya kamu memikirkannya, saat Anda berani meninggalkan kantor ini, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada pekerjaan Anda. Kemasi barang-barangmu dan pergi langsung. Lily segera berhenti. Dia sangat terpengaruh dengan kata-kata itu. Dia baru saja lulus dari Universitas Springfield, dan hanya bekerja di perusahaan itu selama kurang lebih sebulan. Dia bahkan belum lulus masa percobaannya. Jika Joseph ingin memecatnya, itu akan sangat mudah. Joseph berpengalaman dengan hal-hal ini, tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus itu. Dia bergegas menghampiri Lily dan mengulurkan tangan padanya. Nona Cameron, saya tahu ibu Anda sedang dirawat di rumah sakit. Kakakmu perlu membayar biaya kuliahnya juga. Jika Anda kehilangan pekerjaan ini, Anda seharusnya lebih tahu daripada saya tentang apa yang akan terjadi. Pikiran Lily langsung kosong mendengar kata-kata itu. Apa yang dikatakan Joseph menyerang semua kelemahannya. Ayahnya meninggalkan keluarga dan menghilang ketika dia berada muda. Ibunya lah yang bekerja sangat keras untuk itu membesarkan dia dan kakaknya. Untungnya, banyak darinya kerabatnya membantu mereka, dan itulah cara dia berhasil masuk universitas. Namun, ibunya bekerja terlalu keras dan berakhir di RSUD. Kakaknya baru saja berhasil masuk universitas juga, sehingga kakaknya membutuhkan uang yang cukup besar untuk biaya sekolah dan biaya sehari-hari. Seluruh pengeluaran keluarga ditanggungnya. Pada saat yang sama, ia membawa harapan dan impian banyak kerabatnya. Syukurlah, dia menemukan pekerjaan yang bagus segera setelah dia lulus.
Dia menjadi sekretaris presiden di Elegante Group. Sekalipun sekretaris direktur tidak memegang banyak kekuasaan, posisi itu tetap memiliki gaji yang menggiurkan. Meski dia dalam masa percobaan, gajinya masih di atas 1.000. Selama dia lulus masa percobaan, gajinya akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya sekretaris presiden mampu berinteraksi dengan presiden secara teratur. Selama dia bekerja keras dan mendapatkan dukungan presiden, dia akan melakukannya mendapatkan promosi dan gaji yang lebih tinggi. Masa depannya akan cerah, pekerjaan itu mempengaruhi masa depannya, biaya pengobatan ibunya, dan studi kakaknya. Jika dia kehilangan pekerjaan, semuanya akan hancur. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Bab 28, Tuan Conrad, tolong lepaskan saya, Lily memohon. Pikirannya kacau, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Lily, wanita cantik memang ditakdirkan untuk dikagumi oleh pria. Anda harus menggunakan kelebihan Anda dengan benar, jangan khawatir. Selama kamu bersamaku, aku jamin kamu akan mendapat promosi dan gaji yang lebih tinggi di masa depan. Anda akan dapat mencapai apapun yang Anda inginkan di perusahaan. Joseph tersenyum ketika dia mengulurkan tangan dan memegangi Lily, memanfaatkan fakta bahwa pikirannya sedang kacau. Bibirnya mulai bergerak ke arah wajah cantik Lily. Lily ingin berjuang dan melawan, tetapi dia memikirkan ibunya yang terbaring di ranjang rumah sakit, serta ruang belajar kakaknya. Dia tiba-tiba kehilangan keberanian untuk melawan kembali. Tiba-tiba, wajahnya dipenuhi keputusasaan dan keputusasaan. Tok tok tok, tepat pada saat itu, ketukan terdengar di sana pintu. Leon mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam dokumen dari sumber daya manusia. Melihat apa yang terjadi di kantor, Leon tercengang. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Lily terbangun dari pingsannya ketika dia masuk. Wajahnya memerah saat dia buru-buru mendorong Joseph menjauh. Fakta bahwa Leon memasuki kantor menghentikannya untuk mendapatkan sesuatu yang akan jatuh ke tangannya, dan Joseph sangat marah. Dia memelototi Leon, "Berat, siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu menerobos masuk ke sini?" "Enyah TL, maaf, aku tidak mencoba mengganggumu." Leon tersenyum canggung sambil mundur dengan tergesa-gesa. Saat dia hendak menutup pintu, dia tiba-tiba bertemu dengan tatapan Lily. Lily sangat menangis saat dia menatapnya dengan tatapan yang sepertinya menangis minta tolong. Meski Lily tidak mengetahui siapa Leon, dia berharap Leon bisa tetap tinggal dan bahkan mungkin membantunya. Sakit bam, saat pintu tertutup, harapan Lily pun sirna. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa Joseph sangat kuat. Dia tidak hanya menduduki posisi puncak di kantor presiden, dia juga salah satu orang paling berpengaruh di perusahaan. Tidak peduli siapa Leon, tidak mungkin Leon bisa menyelamatkannya, bahkan jika Leon tetap tinggal, Leon hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. "Lily, ayo lanjutkan." Joseph tersenyum senang sambil menerjang ke arah Lily seperti harimau yang kelaparan. Lily tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa lepas dari penghinaan. Dia menutup matanya dengan putus asa, air mata putus asa jatuh dari matanya. Berderak, pintu tiba-tiba terbuka lagi, dan Leon berjalan kembali di dalam. Lily membuka matanya saat mendengar suara itu, sambil melihat pada Leon dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti kenapa Leon kembali. Dalam keterkejutannya, Joseph bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia akan melakukannya bangkit lagi di bawah sana. "Berat, apakah kamu tuli? Aku memintamu untuk pergi. Jadi kenapa kamu kembali ke sini?" Joseph dengan marah memarahi Leon. "Tuan Conrad, saya sekretaris presiden yang baru, Leon Wolf. Nona Summers meminta saya untuk melapor kepada Anda," kata Leon dengan tenang. Dia bekerja di perusahaan Manson selama 3 tahun, jadi dia tahu sedikit tentang peraturan tempat kerja yang tidak terucapkan ini. Jika Lily benar-benar bersedia, dia tidak akan mencobanya mengganggu. Namun, Lily memberinya tatapan memohon. Itu sudah jelas bahwa dia sedang dipaksa. Ketidakberdayaan dan keputusasaan dalam tatapan Lily menyentuh pandangannya jantung. Meskipun kepribadiannya lebih lembut, dia tetaplah orang yang jujur. Dia punya gairah jantung. Ketika dia melihat seorang gadis lemah akan dimanfaatkan, dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Bab 29. Setidaknya, hati nuraninya tidak membiarkan hal itu terjadi. "Aku tidak peduli siapa kamu. Pergilah sekarang juga, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Yusuf sangat marah. Dia sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Leon. Leon sangat ragu-ragu. Dia memiliki iris di belakangnya,
jadi dia tidak takut pada Joseph ancaman. Namun, Iris sudah menjelaskan dengan jelas bahwa dia memang benar untuk tidak mengungkapkan hubungannya. Dia juga tidak ingin dia mengungkapkannya sesuka hatinya di perusahaan. Pada akhirnya, Joseph masih menjadi atasan langsungnya. Selain itu, Yusuf juga salah satu yang lebih berkuasa orang-orang di perusahaan. Dia mengendalikan banyak hal keuntungan perusahaan. Tidak baik baginya untuk berkonflik dengannya unggul pada hari pertama dia mulai bekerja. Jika masalahnya akhirnya meningkat lebih lanjut dan itu memengaruhi perusahaan dengan cara apapun, menurut kesan Iris dia akan sangat terpengaruh. Melihat Leon tidak membalas apapun, Joseph mengira Leon takut. Dia tertawa dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Enyah, Pak Konrad, saya melapor kepada Anda sesuai peraturan perusahaan. Menurutku tidak pantas bagimu untuk memintaku pergi." Leon mengatupkan giginya, memanggil pada akhirnya. Saat itu, dia menyelamatkan penatua Manson tanpa memintanya apapun. 2 hari lalu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk diselamatkan Iris. Tidak mungkin dia mengabaikan Lily begitu saja. "Kami hanya sekretaris baru. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku ini? Betapa sombongnya kamu." Yusuf sangat marah. Joseph menunjuk tepat ke hidung Leon. "Berat, kamu dipecat sebagai saat ini. Pergilah sekarang juga." "Ya, saya memang baru, tapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana Anda bisa memecat saya tanpa alasan?" Leon menolaknya terima itu. "Plus bagaimana? Aku memecatmu karena aku atasanmu." Yusuf tersenyum dingin. "Bukan hanya Anda atasan yang saya miliki. Ada juga presiden." "Saya akan bertanya pada Nona yang sekarang apakah dia ingin memecat saya." Leon sangat tenang saat dia berbalik untuk pergi. Dia bekerja dengan Manson selama 3 tahun, jadi dia bukanlah pemula yang tidak tahu apa-apa. Teriakan Joseph tidak akan membuatnya takut. "Anda, tetap di sana." Joseph memerah karena marah. Dia hampir kehilangan amarahnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk memecat Leon, pada akhirnya dia tetap bukan bos perusahaan. Jika Leon tidak melanggar satupun peraturan perusahaan, sangat tidak pantas baginya untuk memecat Leon begitu saja. Jika masalahnya sampai ke Iris, dia akan berada dalam posisi yang buruk. "Berikan dokumentasimu padaku untuk saat ini." Yusuf menelan amarahnya saat dia mengambil dokumen itu Leon. Tujuan Leon hanya untuk membantu Lily. Sejak Joseph sudah mengambil langkah mundur, dia tidak akan memikirkan masalah ini. Joseph menyalakan rokok sambil melihat dokumen di dalam miliknya tangannya sementara dia merencanakan langkah selanjutnya. Leon tidak hanya merusak acara bahagia untuknya tetapi juga tidak menghormatinya. Jika dia tidak menunjukkan kepada Leon apa itu konsekuensinya adalah, tidak mungkin dia akan mengalami hal itu. Mampu menelan rasa frustrasinya. "Anda seorang sekretaris, haha. Aku belum pernah melihat laki-laki sekretaris selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu malu. Buatkan aku secangkir kopi." Joseph mendorong cangkir kopi di mejanya ke tangan Leon. "Tuan Konrad, biarkan saya yang melakukannya," kata Lily sambil menembak Leon ekspresi bersyukur. "Tidak, biarkan dia melakukannya," kata Yusuf dingin. Membuat kopi dan melakukan tugas adalah tugas seorang sekretaris tamat. Leon tidak punya alasan untuk menolaknya, jadi dia menerimanya. FRATMENT cangkirnya. Menghancurkan. Sebelum Leon dapat mengambil cangkir itu, Joseph melonggarkan cengkeramannya dan menjatuhkan cangkir itu ke tanah, menghancurkannya. "Betapa tidak bergunanya, Anda bahkan tidak bisa memegang cangkir dengan benar. Apa gunanya mengajakmu berkeliling?" Joseph sangat marah saat dia menamparkan Leon. Bab 30. Leon memegangi wajahnya saat merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Dia sangat marah. Dia tahu bahwa Joseph melakukan itu dengan sengaja, namun, dia sudah terbiasa diejek dan dihina selama bersama keluarga Manson. Keluarga Manson juga membuatnya lemah lembut. Menghadapi tindakan Joseph, dia memilih untuk menelan amarahnya. "Apa yang kamu lihat? Cepat ambil potongannya. Bersihkan ini." Joseph memarahi. Leon menahan amarahnya sambil berlutut untuk mengambil cangkir yang pecah. "Mencoba melawanku? Kamu perlu menumbuhkan sepasang bola mata, anjing. Kamu masih terlalu muda untuk itu." Joseph tertawa dingin dan dia menginjak tangan Leon, mendorong kakinya ke bawah. Pecahan tajam berada di bawah telapak tangan Leon. Dia merasakan gelombang rasa sakit ketika pecahan itu segera menembus telapak tangannya, menyebabkan dia berdarah. Leon menarik napas saat dia menarik kembali tangannya dengan sangat cepat dan kuat. Joseph menginjak tangan Leon dengan salah satu kakinya.
Dia tertangkap basah dan akhirnya terpeleset, jatuh terlentang dengan keras. Sampah, kamu ingin mati, Joseph sangat marah. Dia mengirimkan tangannya yang memegang puntung rokok tepat ke wajah Leon. Leon mengangkat tangannya karena terkejut, dan entah bagaimana puntung rokok itu mengenai tangannya yang terluka. Panas dan rasa sakit di telapak tangannya hampir menyebabkan dia melompat di tempat. Dia bereaksi secara naluriah dan membanting tangannya ke depan, memukul dada Joseph. Bang, tubuh gemuk Joseph terlempar, terbanting tepat ke meja di belakangnya. Dengan suara keras, bahkan meja yang terbuat dari kayu solid pun hancur berkeping-keping. Joseph memuntahkan seteguk darah. Tulang-tulangnya tampak hancur di sekujur tubuhnya. Dia merasakan sakit yang menyesakkan di dadanya, menandakan bahwa dia mungkin mematahkan setidaknya 2 atau 3 tulang di tulang rusuknya. Lily tercengang melihatnya. Joseph juga tercengang. Pria itu yang melakukan ini. Leon yang paling terpana di antara mereka semua. Seolah-olah bukan dia yang melukai Joseph. Mereka tidak mengetahui hal ini, tetapi Leon yang melakukannya. Orang yang paling lengah di antara mereka semua. Dia tidak tahu kapan dia menjadi begitu kuat. Kapan aku menjadi begitu kuat? Leon menatap tinjunya dengan tidak percaya. Dia tidak hanya mengirim Joseph terbang beberapa meter, dia bahkan menyebabkan Joseph meludahkan darah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah jantung Leon berdebar kencang? Dengan cepat teringat bahwa dia mencoba berlatih seni bijak malam sebelumnya. Dia samar-samar menyadari bahwa kekuatannya tampaknya telah meningkat beberapa kali lipat. Ini mungkin ada hubungannya dengan latihannya malam sebelumnya. Dia tidak bisa mempercayainya dia menjadi sangat kuat meskipun dia baru pada tahap awal penyempurnaan energi. Jika dia berhasil meningkatkan dirinya lebih jauh lagi, bukankah dia akan menjadi lebih kuat lagi? Leon menjadi sangat bersemangat dan bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan betapa menakjubkannya seni bijak. Pada saat itu, karyawan di luar kantor disiagakan. Beberapa dari mereka melihat ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Oh tidak, Tuan Conrad terluka oleh seseorang. Seseorang memanggil keamanan. Semua orang terkejut melihat kekacauan di kantor, serta fakta bahwa Joseph memuntahkan darah. Pada saat Leon pulih dari kegembiraannya, 5 hingga 6 penjaga keamanan sudah bergegas mendekat. Di antara penjaga keamanan, ada seorang pemuda bernama Donald Conrad. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia berusia 30-an dan memiliki tubuh kekar dan maskulin. Dia tidak tampak seperti seseorang yang patut diajak berkelahi. Paman Joseph, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melukaimu? Donald tertegun. Dia bergegas mendekat dan membantu Joseph up dari lantai. Wajah Joseph sangat pucat. Setelah beberapa saat berlalu, rasa sakit di dadanya sudah sangat berkurang. Donald, orang ini melukai saya. Suruh anak buahmu memberinya pelajaran balas dendam untukku. Pastikan Anda tidak menunjukkan belas kasihan. Saya akan menanggung segala konsekuensinya. Joseph menunjuk ke arah Leon dan berkata dengan kejam. Pembalasan mantan suami oleh Dragonsky bab 30 memukul. Leon memegangi wajahnya saat merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Dia sangat marah. Dia tahu bahwa Joseph melakukan itu dengan sengaja, namun, dia sudah terbiasa diejek dan dihina saat bersama keluarga Manson. Keluarga Manson juga membuatnya lemah lembut. Menghadapi tindakan Yusuf, ia memilih untuk menelan amarahnya. Apa yang kamu lihat? Cepat ambil potongannya. Bersihkan ini. Joseph mencaci maki. Leon menahan amarahnya sambil berlutut untuk mengambil cangkir yang pecah. Mencoba melawanku? Kamu perlu menumbuhkan sepasang bola mata, anjing. Kamu masih terlalu muda untuk itu. Joseph tertawa dingin dan dia menginjak tangan Leon sambil mendorong kakinya ke bawah. Pecahan tajam berada di bawah telapak tangan Leon. Dia merasakan gelombang rasa sakit ketika pecahan itu segera menembus telapak tangannya, menyebabkan dia berdarah. Leon menarik napas sambil menarik kembali tangannya sangat cepat dan kuat. Joseph menginjak tangan Leon dengan salah satu kakinya. Dia tertangkap basah dan akhirnya terpeleset, jatuh menimpanya kembali dengan keras. Sampah, kamu ingin mati, Yusuf sangat marah. Dia mengirimkan tangannya yang memegang puntung rokok ke arahnya wajah Leon. Leon mengangkat tangannya karena terkejut, dan puntung rokoknya entah bagaimana mengenai tangannya yang terluka. Panas dan rasa sakit masuk telapak tangannya hampir membuatnya melompat di tempat. Dia bereaksi secara naluriah dan membanting tangannya ke depan, memukul dada Joseph. Bang, tubuh gemuk Joseph terlempar,
terbanting ke dalamnya meja di belakangnya. Dengan suara keras, bahkan meja itu terbuat dari kayu solid yang hancur berkeping-keping. Joseph memuntahkan seteguk darah. Tulang-tulangnya tampak hancur di sekujur tubuhnya. Dia merasakan sakit yang menyesakkan di dadanya, menandakan bahwa dia mungkin mematahkan setidaknya 2 atau 3 tulang di tulang rusuknya. Lily tercengang melihat pemandangan itu. Joseph juga tercengang. Orang itu melakukan ini. Leon adalah yang paling terkejut di antara mereka semua. Seolah-olah bukan dia yang melukai Yusuf. Mereka tidak mengetahui hal ini, tetapi Leon adalah orang yang paling lengah di antara mereka semua. Dia tidak melakukannya tahu kapan dia menjadi begitu kuat. Kapan aku menjadi begitu kuat? Leon melihat tinjunya dalam ketidakpercayaan. Dia tidak hanya mengirim Joseph terbang beberapa meter, dia bahkan menyebabkan Yusuf meludahkan darah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah? Jantung Leon berdebar kencang. Dengan cepat teringat bahwa dia mencoba berlatih seni bijak malam sebelumnya. Dia samar-samar menyadari bahwa kekuatannya tampaknya telah meningkat beberapa kali lipat. Ini mungkin terkait dengan latihannya malam sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa dia menjadi begitu kuat meskipun dia baru pada tahap awal penyempurnaan energi. Jika dia berhasil meningkatkan dirinya lebih jauh lagi, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Leon menjadi sangat bersemangat dan bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan betapa menakjubkannya seni bijak. Saat itu, karyawan di luar kantor disiagakan. Beberapa dari mereka mencari ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Oh tidak, Tuan Conrad terluka oleh seseorang. Seseorang memanggil keamanan. Semua orang kaget melihat kekacauan di kantor, serta fakta bahwa Joseph memuntahkan darah. Pada saat Leon pulih dari kegembiraannya, 5 hingga 6 penjaga keamanan sudah bergegas mendekat. Di antara penjaga keamanan, ada seorang pemuda bernama Donald Conrad. Dia adalah kepala keamanan untuk perusahaan. Dia berusia 30-an dan memiliki tubuh kekar dan maskulin. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang harus diajak berkelahi. Paman Joseph, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melukaimu? Donald tercengang. Dia bergegas dan membantu Joseph bangkit dari lantai. Wajah Joseph sangat pucat. Setelah beberapa saat berlalu, rasa sakit di dadanya sudah sangat berkurang. Donald, orang ini melukai saya. Suruh anak buahmu memberinya pelajaran balas dendam untukku. Pastikan Anda tidak menunjukkan belas kasihan. Saya akan menanggung segala konsekuensinya. Joseph menunjuk ke arah Leon dan berkata dengan kejam.